Aib, tolong Aib. Aib. Mbak Zahra, monitor Mbak Zahra. Alarm darurat berbunyi di Markas Besar Dinas Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta. Sebuah laporan mendesak masuk. Warga melaporkan kebakaran di kawasan padat penduduk. Tanpa buang waktu, operator langsung menerima laporan ini dan meneruskan informasi ke tim di lapangan. Terjadi Jaya 65. Mana meluncur TKP? Dalam waktu singkat, pesan darurat dikirim ke pos wilayah terdekat. Tim Satria Biru segera bersiap dan meluncur ke lokasi kejadian. Kebakaran hebat yang melanda Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat, meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban. Aib, tolong Aib. Aib. Hingga Jumat malam, 2 kantong jenazah tambahan telah tiba di RS Polri Kramat Jati yang ditemukan dalam kondisi hangus. Proses identifikasi masih dilakukan untuk memastikan identitas mereka. Petugas di lapangan terus berjibaku di tengah sisa-sisa reruntuhan, berupaya memastikan tidak ada lagi korban yang terlewat. Sementara itu, penyelidikan mengenai penyebab kebakaran yang menghancurkan pusat perbelanjaan ini terus berjalan. Di tengah kemewahan yang menggambarkan hiruk-pikuk pusat perdagangan ibu kota, siapa sangka api kecil bisa mengubah segalanya menjadi bara penuh kehancuran. Plaza Glodok, simbol dinamika bisnis Jakarta, kini berselimut abu dan kepulan asap yang mencekik harapan. Dalam situasi genting ini, seorang reporter TV One, Virgi Dinas Kusuma, memilih langkah yang berbeda. Bukan sekedar melaporkan dari jauh, ia hadir langsung di tengah bara dan bahaya, mengungkap kenyataan di balik tragedi yang membakar bukan hanya gedung, tapi juga kehidupan. Terjadi kebakaran hebat pada hari Rabu pukul 9 malam. Dan saat ini kami berada di lantai 5, salah satu lantai yang paling parah akibat kebakaran yang disebabkan atau diduga dari lantai 7. Namun kami membawa Anda ke lantai 5 ini untuk menunjukkan situasi terkini betapa dahsyatnya kebakaran yang menewaskan hampir sudah ditemukan 5 orang. Yang membuat saya menangis pada saat itu sebenarnya adalah kondisi bangunan. Saya orang yang cukup perasa, memang saya lumayan membayangkan pada saat itu para korban pastilah merintih kesakitan. Dan juga saya semakin sedih ketika saya melihat keadaan pintu darurat, memang kondisinya itu orang selalu bertanya-tanya, kenapa tidak ada pintu darurat, apakah tidak ada pintu darurat. Saat itu saya membayangkan bahwa orang-orang ini itu beberapa jenazah ditemukan di dekat pintu darurat. Artinya ada upaya menyelamatkan diri. Dan itulah salah satu alasan saya menangis ketika saya membayangkan bagaimana rasanya menjadi korban. Apalagi saya juga membayangkan ada orang-orang yang bekerja untuk keluarganya juga harus menjadi korban yang hilang dilaporkan oleh pihak keluarga. Itulah menjadi salah satu alasan mengapa saya bersedih pada saat itu. Saya paham sekali pekerjaan ini membutuhkan konsekuensi dan setiap peristiwa akan ada pro dan kontra. Saya tidak akan membahas soal pro-nya, tapi menurut saya salut dengan empati yang ada di masyarakat. Namun untuk pro kontra, saya berharap ke depannya kita sama-sama membentuk rasa empati ataupun penantar diri yang
didapatkan oleh masyarakat tentang korban, tentang peristiwa yang mungkin menimbulkan banyak kontra dan komentar negatif. Saya tekankan sekali lagi, kami sebagai jurnalis memiliki kode etik, yaitu netral. Ini adalah cerita dari garis terdepan, kisah eksklusif yang hanya bisa disampaikan oleh keberanian seorang reporter sejati. Ketika semua memilih mundur, ia justru maju karena kebenaran harus diceritakan, meski di tengah abu yang menyelimuti. Dua jenazah kembali berhasil dievakuasi dalam kebakaran hebat yang melanda Gedung Glodok Plaza, Jakarta Barat. Hingga Jumat pagi, 17 Januari 2025, total jenazah yang ditemukan mencapai 6 orang. Sementara itu, laporan korban hilang juga bertambah, dari 11 menjadi 14 orang. Pencarian terus dilakukan di tengah sisa-sisa puing dan asap yang masih mengepul. Upaya penyelamatan ini menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan dan kesiapan dalam menghadapi bencana. Mohon izin Komandan melaporkan situasi terkini dari lantai 8 dan 9. Untuk lantai 9 sudah runtuh ya, runtuh ke lantai 8. Untuk posisi korban rata-rata ditemukan di lantai 8. Ditandai titik lokasi lingkaran. Selasa 21 Januari 2025, kebakaran besar terjadi di sebuah bangunan rumah tinggal di Jalan Kemayoran Gempol, RT 7 RW 8, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Pemadam Jakarta segera meluncur ke lokasi kejadian untuk mengatasi si jago merah. Operasi pemadaman dimulai pukul 1.22 waktu Indonesia Barat dengan pengerahan 29 unit gabungan, termasuk 27 unit dari Jakarta Pusat dan 2 unit dari Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, serta melibatkan 125 personel. Update, pada pukul 5.29 waktu Indonesia Barat, petugas berhasil melokalisir perambatan api. Pengerahan ditingkatkan menjadi 34 unit, terdiri dari 29 unit Jakarta Pusat, 3 unit Jakarta Utara, dan 2 unit dari Dinas Gulkarmat Provinsi. Hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, operasi telah memasuki tahap pendinginan untuk memastikan tidak ada sisa api atau asap yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Sebuah kebakaran melanda bengkel motor di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa malam 21 Januari 2025. Pemadam Jakarta segera menuju lokasi untuk menangani peristiwa ini. Operasi pemadaman dimulai pada pukul 21.46 waktu Indonesia Barat dan dalam waktu 32 menit, perambatan api berhasil dilokalisir oleh petugas yang sigap di lapangan. Saat ini, operasi pemadaman berlanjut ke tahap pendinginan untuk memastikan tidak ada api yang tersisa dan untuk mencegah kebakaran kembali menyebar. Sebanyak 13 unit dan 47 personel dikerahkan dalam upaya penanganan kebakaran ini yang masih berlangsung. Berlanjut ke sebuah kejadian kebakaran yang melanda sebuah bangunan rendah di Jalan Kramat Aris, Kelurahan Setu, Cipayung, Jakarta Timur pada Selasa 21 Januari 2025. Segera setelah laporan diterima, unit dan personel dari Pemadam Jakarta dikerahkan untuk menangani kebakaran. Operasi pemadaman dimulai pada pukul 17.42 waktu Indonesia Barat. Petugas dengan cepat berupaya melokalisir perambatan api dan berhasil pada pukul 17.52 waktu Indonesia Barat.
Namun, situasi tetap diawasi ketat. Setelah mengerahkan 13 unit dan 65 personel, pada pukul 18.05 waktu Indonesia Barat, operasi pemadaman berlanjut ke tahap pendinginan untuk memastikan tidak ada sisa api atau asap yang dapat membahayakan. Selanjutnya pada hari Jumat 25 Oktober 2024, sebuah laporan masuk ke petugas penyelamat di Jakarta Selatan. Kali ini bukan kebakaran atau kecelakaan, melainkan seekor ular sepanjang 3 meter yang terjebak di pipa saluran air. Kejadian ini terjadi di Jalan Sekolah Duta Raya Blok UF, Jakarta Selatan. Seorang warga yang melihat ular tersebut langsung menghubungi Damkar Jakarta Selatan karena khawatir ular itu dapat membahayakan warga sekitar. Petugas segera bergerak cepat untuk menanggapi laporan tersebut. Operasi penyelamatan pun dimulai tepat pukul 8.50 waktu Indonesia Barat, dan dalam waktu hanya 10 menit pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, ular tersebut berhasil dievakuasi dengan aman. Semua berjalan lancar dan warga sekitar bisa kembali merasa tenang. Jadi waktu itu seekor ular yang masuk ke saluran air, yang posisinya berada di samping dapur. Jadi posisi ular berada di saluran air, menjorok ke dalam 3 meter. Kita membongkar ubin yang ada di situ untuk mengeluarkan ular tersebut. Sesampainya ular keluar, berhasil kita evakuasi dan ular tersebut kita amankan. Adapun kejadian terjadi pada Minggu 4 Agustus 2024. Petugas penyelamat di sektor Ciracas menerima laporan mengenai sebuah motor yang tenggelam di Kali Cipinang. Kejadian ini terjadi pada Sabtu malam sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat di Jalan Keramat Kedondong, Jakarta Timur. Awalnya, seorang pengendara motor melintas di jalan dekat Kali Cipinang. Saat itu lampu mati dan kondisi jalan menikung membuat pengendara kehilangan kendali dan terjatuh bersama motornya ke dalam kali. Beruntung, pengendara berhasil menyelamatkan diri dan segera meminta bantuan untuk mengevakuasi motornya. Petugas penyelamat sektor Ciracas segera merespon dan meluncur ke lokasi kejadian dengan 1 unit dan 5 personel. Kejadian atau insiden ada warga yang tercebur di Kali Cipinang beserta 1 unit sepeda motor. Pengemudi bisa diselamatkan oleh warga, namun untuk sepeda motor tidak dapat diselamatkan. Setelah melakukan sesap selesai, langsung melakukan action atau evakuasi. Karena di saat memang hujan yang cukup tinggi, aliran deras, kita menggunakan beberapa step untuk melakukan penyisiran. Dalam kondisi arus kali yang cukup deras setelah hujan, petugas bekerja keras dengan dibantu warga setempat untuk mengangkat motor yang tenggelam. Setelah berusaha keras selama hampir 2 jam, pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, motor tersebut berhasil dievakuasi dengan aman dan terkendali, mengakhiri proses penyelamatan yang penuh tantangan. Akhirnya unit dapat ditemukan 1 buah sepeda motor Scoopy dalam kondisi tidak berapa parah kondisinya, tapi kita dapat selamatkan dengan baik. Adapun kejadian yang terjadi pada Selasa 21 Januari 2025, sebuah rumah tinggal di Jalan Pangeran Jayakarta, Mangga 2, Jakarta Pusat dilaporkan terbakar. Menindaklanjuti laporan tersebut, unit dan personel dari pemadam Jakarta segera dikerahkan ke lokasi kejadian. Operasi pemadaman dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini, sebanyak 19 unit, 15 Jakarta Pusat, 2 Jakarta Barat, dan 2 Dinas Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta dengan 76 personel masih berupaya melokalisir perambatan api. Pada pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, perambatan api berhasil dilokalisir. Kemudian, pukul 17 waktu Indonesia Barat, tahap pemadaman berlanjut ke proses pendinginan
mengurai material yang mudah terbakar agar tidak menyisakan api maupun asap. Akhirnya, pada pukul 18.10 waktu Indonesia Barat, operasi pemadaman dinyatakan selesai dan situasi terkendali. Pak, semprot! Udah kenceng Pak apinya Pak, semprot! Selanjutnya pada Minggu 19 Januari 2025, kebakaran melanda sebuah bangunan museum yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Selatan. Mendapat laporan tersebut, unit dan personel dari Pemadam Jakarta segera meluncur menuju lokasi kejadian. Operasi pemadaman dimulai pada pukul 11.07 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat, perambatan api berhasil dilokalisir dan petugas segera melanjutkan ke tahap berikutnya. Pada pukul 11.20 waktu Indonesia Barat, proses pemadaman masuk ke tahap pendinginan untuk mengurai material yang mudah terbakar, memastikan tidak ada api atau asap yang tersisa. Dengan pengerahan 11 unit dan 32 personel, operasi pemadaman dinyatakan selesai dan situasi terkendali. Selasa 1 Oktober 2024, petugas penyelamat mendapat laporan untuk mengevakuasi jenazah seorang warga yang terjatuh di kamar mandi. Kejadian berlokasi di Jalan Kramat Sawah 3, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, operasi evakuasi pun dimulai. Petugas langsung melakukan size up di sekitar lokasi untuk menilai situasi dan mencari cara terbaik untuk mengevakuasi korban. Proses evakuasi berjalan dengan hati-hati dan penuh kehati-hatian, mengingat kondisi korban yang mengalami obesitas. Setelah lebih dari 1 jam upaya penyelamatan, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, jenazah berhasil dikeluarkan dengan menggunakan tandu sket. Sebanyak 2 unit dan 9 personel terlibat dalam operasi ini, memastikan evakuasi berlangsung dengan aman dan terkendali. Operasi penyelamatan ini pun dinyatakan selesai, dan tim kembali siap untuk menghadapi tantangan selanjutnya. Setelah kami menerima laporan dari warga bahwa ada seorang warga dengan obesitas kurang lebih berat 150 kilo meninggal di kamar mandi sedang buang air besar. Hambatan yang kami hadapi adalah kondisi akses dari rumah tersebut sangat sempit. Tindakan kami adalah dengan cara membobol tembok tersebut sehingga korban tersebut dapat dievakuasi dengan menggunakan tandu scroll dan tali sebagai penahan korban. Kejadian kebakaran, musibah non-kebakaran, dan operasi penyelamatan sering kita saksikan adalah pengingat nyata bahwa bahaya bisa datang kapan saja dan di mana saja. Dari konsleting listrik yang dibiarkan, kebocoran gas yang tidak terdeteksi, hingga kondisi darurat lainnya. Semua ini seringkali terjadi karena kelalaian kecil yang berujung besar. Ingatlah, tugas kami bukan hanya memadamkan api, tetapi juga memastikan keselamatan setiap warga, baik saat evakuasi penyelamatan maupun pencegahan. Tapi ini semua tidak akan berhasil tanpa dukungan Anda. Jadi mari kita bersama-sama lebih peduli dan bertanggung jawab, jaga keselamatan diri dan keluarga, karena bahaya seringkali datang tanpa tanda. Tetap waspada, selalu berhati-hati, dan jangan lengah. Dari setiap sirine yang meraung hingga detik-detik krusial penyelamatan, kita belajar bahwa keberanian saja tidak cukup. Diperlukan juga kewaspadaan dan kerjasama untuk menghadapi bahaya yang datang tanpa diduga. Di balik setiap aksi heroik yang Anda saksikan, ada pesan penting. Keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Waspadalah terhadap bahaya yang bisa datang kapan saja. Dan pastikan Anda selalu siap. Jangan anggap remeh tindakan kecil seperti memeriksa alat pemadam, memahami jalur evakuasi, dan menjaga lingkungan tetap aman. Jika terjadi kebakaran atau situasi yang membutuhkan penyelamatan segera,
Jangan ragu untuk menghubungi pemadam kebakaran melalui hotline 112. Tim Satria Biru siap siaga untuk melindungi Anda dan orang-orang tercinta. Terima kasih telah mengikuti kisah inspiratif ini. Jadikan pelajaran dari mereka sebagai motivasi untuk selalu peduli dan siap dalam setiap keadaan. Sampai jumpa di episode berikutnya, hanya di Satria Biru TV One. Bersama kita saling menjaga, karena keselamatan dimulai dari diri kita sendiri.